Oke, kita bahas mengenai soal pertama ya. Berapa besar kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebatang besi yang masanya 10 kg dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius. Jika kalor jenis besi 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Pertama, tuliskan terlebih dahulu diketahui. Yang diketahui itu adalah yang pertama masanya adalah 10 kg. Kemudian dari 20 derajat menjadi 10 derajat Celcius. Berarti T1-nya 20 derajat Celcius. T2 itu 100 derajat Celcius. Kemudian, apalagi ketahui kalor jenis besi 450 Joule. Berarti C kecil itu 450 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka yang ditanyakannya apa? Yang ditanyakan dia adalah berapa besar kalor yang diperlukan. Berarti Q-nya berapa? Kita jawab. Jawab. Berarti menggunakan dengan Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Di mana Q-nya masanya adalah 10 kg. Satuannya sudah kilogram ya, karena kita lihat ini kilogram. 10 dikali C-nya 450 dikali delta T-nya adalah T2 dikurangi T1. Berarti dapat Q-nya adalah 10 dikali 450 dikali T2-nya 100 dikurangi 20, berarti 80 ya. Berarti Q-nya adalah 10 dikali 450 dikali 80. Maka dapat Q-nya 450 dikali 80 dikali 10. Dihitung kita dapat 360.000, satuannya adalah Joule. Atau Q-nya adalah 360 kilojoule kalau dibagi dengan 1000 ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebanyak 300 gram air, ada 300 gram air dipanaskan dari suhu 30 derajat Celcius menjadi 50 derajat Celcius. Berarti ini adalah T1, ini T2 ya. Kalor jenis air, nah kalau jenis air ini berarti 1 kalori per gram, berarti ini adalah C air. Atau 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ini C air juga. Ini massa. Berarti banyak kalori yang terima air tersebut. Yang ditanyakan berarti Q-nya ya. Tapi ini dalam kalori dan Joule. Kita yang dalam kalori terlebih dahulu. Diketahui berarti massanya adalah 300 gram atau 0,3 kilogram ya. Kemudian T1-nya 30 derajat Celcius, T2 50 derajat Celcius. Sedangkan C-nya itu 1 kalori per gram derajat Celcius atau 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kita gunakan yang mana ya? Yang ditanyakannya adalah Q dalam Joule dan kalori. Oke, kita jawab. Jawab, kita yang A dulu ya. Yang A berarti dalam kalori. Langsung berarti Q-nya adalah M dikali C dikali delta T. Dalam kalori berarti kita menggunakan C-nya yang satuannya adalah
kalori ya, berarti menggunakan yang 1. Berarti masanya dia harus gram. Berarti sudah tinggal 300 gram dikali 1 dikali delta T-nya adalah 50 dikurangi 30. Berarti dapat 20 derajat Celcius ya. Berarti Q-nya adalah 6.000 kalori. Ya, sedangkan lanjut yang B, Q-nya itu berarti sama ya, M dikali C dikali delta T, di mana M-nya adalah 0,3 kilo, karena C-nya nanti menggunakan yang joule per kilogram ya, jadi dia harus kilogram. Dikalikan dengan 4.200 dikali delta T-nya tadi 20. Dapat 0,6, 0,3 dikali 20 itu berarti 6 ya. Ini kali 20, 6 dikali 4.200. Berarti dapat 25.200 joule. Berarti Q-nya. Oke, lanjut. Air bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan sehingga menjadi 40 derajat Celcius. Nah, ini membutuhkan kalor sebanyak 252 Joule. Jika kalor jenis air adalah 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka berapakah massa dari air tersebut ya? Berarti tuliskan diketahuinya. Yang pertama adalah kita tahu T1. T1-nya adalah 10 derajat Celcius. T2-nya itu 40 derajat Celcius, otomatis delta T adalah T2 dikurangi T1, maka dapat 30 derajat Celcius ya. Biar nanti lebih cepat. Kemudian kalor yang dibutuhkannya adalah 252.000 Joule. Sedangkan kalor jenisnya itu 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanyakannya apa? Setiap ada kata berapakah massa, berarti massa. Massanya berapa? Kita jawab. Sama ya, jawab. Kita tahu hubungannya adalah Q itu adalah massa dikali C dikali delta T ya. Berarti kalau mau mencari M, berarti kalau M adalah Q dibagi C dikali delta T-nya. Maka dapat M-nya adalah 252.000 dibagi 4.200 dikali 30. Maka dapat massanya adalah 252.000 dibagi 4.200 bagi 30. Berarti dapat massanya adalah 2 kilogram ya. Lanjut. Nah, ini sekarang ke kalor untuk merubah wujud ya. Di sini ini berarti kalor untuk merubah wujud. Berapa kalori diperlukan untuk meleburkan 400 gram es batu jika kalor lebur es adalah 80 kalori per gram? Maka diketahui itu massa adalah 400 gram. Sedangkan kalor lebur itu L berarti 80 kalori per gram. Yang ditanyakan itu adalah kalornya berapa. Maka jawab bahwa Q itu hubungannya adalah massa dikali kalor lebur atau QML. Berarti Q adalah massanya 400
dikali 80, maka Q-nya dapat 32.000. Satuannya, karena ini kalori per gram, berarti dia 32.000 kalori ya, atau kal. Itu. Lanjut. Berapa besar kalor dalam joule? Nah, yang diperlukan untuk menaikkan suhu 900 gram es dari suhu min 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Air. Jika besar kalor jenis es adalah 0,5 kalori per gram dan kalori lebur es adalah 80 kalori per gram. Nah, ini berarti terjadi dua hal ya. Berarti di sini terjadi dua hal. Yang pertama, itu kalornya digunakan untuk menaikkan suhu es dari min 5 derajat Celcius menjadi dari 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius. Kemudian yang kedua itu kalornya adalah merubah wujud es menjadi cair ya. Maka kalornya nanti ada Q1, ini berarti Q1 ya, ini adalah Q2. Maka kalor yang bukan adalah Q1 ditambah Q2. Oke, kita tentukan nih, diketahui. Berarti masa esnya adalah 900 gram. Sedangkan T1-nya itu adalah min 10 derajat Celcius. T2-nya 0 derajat Celcius. Kemudian kalau jenis es itu C kecil, dia adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Dan kalor lebur itu 80 kalori per gram ya. Yang ditanyakan adalah kalor total ya, atau kalor yang dibutuhkan untuk melakukan semua prosesnya. Maka kita tulis jawab. Nah, kita cari dari Q1 dulu. Q1 itu kan karena menaikkan suhu, maka dia masa es dikali, kalau jenisnya es dikali dengan delta T-nya. Maka dapat Q1 adalah masa esnya 900 gram dikali C-nya kan di sini sudah kalori ya, berarti langsung 0,5 dikali delta T-nya dari 0, berarti 0 dikurangi min 10, berarti dapatnya adalah 10 ya. Maka dapat Q1 900 kali 0,5 dikali 10. Dapatlah Q1-nya adalah 4.500 kalori. Ya. Nah, dia kan harus dalam apa? Harus dalam joule. Berarti 1 kalori itu adalah 4,2 joule. Oleh karena itu, Q1 sama dengan 4.500 kalori dikali 4,2 joule. Maka didapatkan 18.900 joule ya. Nah, itu Q1. Sekarang kita lanjut ke Q2. Q2-nya digunakan untuk meleburkan es ya, berarti perubahan es dari padat menjadi cair, berarti massa dikali kalor lebur es. Nah, ini massa esnya. Berarti Q2 adalah
Masanya tadi sama 900 dikali L-nya 80 kalori. Berarti dapat Q2-nya adalah 72.000 kalori. Berarti berapa Joule? Tinggal dikali 4,2 ya. 72.000 dikali 4,2. Dapat 302.400 Joule. Nah, maka itu Q2. Maka Q totalnya adalah Q1 tambah Q2. Q1-nya 18.900 Joule ditambah 302.400 Joule. Berarti Q-nya dapat 321.300 Joule ya. Dapat kalornya. Lanjut. Perhatikan grafik di samping. Nah, ini di bawah ini ya ada grafik. Besar kalor yang diperlukan untuk mengubah 200 gram es pada proses A ke C. Jika kalor jenis esnya 2100 Joule per kilogram Celsius, kalor ber-esnya 336.000 Joule per kilogram. Nah, lihat dari A ingin ke C ya, berarti dia mengalami dua proses ya. Dari A ke B dibutuhkan Q1 untuk menaikkan suhu. Kemudian dari B ke C dia dibutuhkan Q2 untuk meleburkan. Melebur. Sedangkan Q1 dia memanaskan ya. Yuk langsung. Kalau diketahui berarti massa es adalah 200 gram. Kemudian kalor jenis esnya itu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Lalu kalor lebur esnya itu adalah 336.000 Joule per kilogram. Nah, di sini kan T1 ya. Ini T2-nya berarti 0 ya. Berarti T1 sama dengan min 10 derajat Celcius. T2 sama dengan 0 derajat Celcius. Kan dimana es mulai mencair. Kemudian apalagi sudah ya. Yang ditanyakan itu adalah Q total dari A ke C ya. Oke, kita coba jawab. Dari proses A ke B terlebih dahulu, itu berarti Q1 ya. Q1 sama dengan massa S dikali CS dikali delta T. Kenapa? Karena kalor ini digunakan untuk memanaskan atau melakukan perubahan suhu ya. Berarti Q1 adalah massa S-nya 200 gram. Ini gram. Sedangkan ini kilogram berarti dirubah. Ini maka menjadi 0,2 kilogram. Berarti 0,2 dikali CS-nya 2100 dikali delta T-nya adalah 0 dikurang negatif 10.000 berarti 10 ya dapat. Berarti Q-nya adalah 4.200 Joule ya. 10 dikali 0,2 2 dikali 2100 4.200 Joule. Oke, sekarang dari B ke C. Berarti dapat Q2. Q2 sama dengan massa S dikali kalor lebur S. Massa S-nya adalah 0,2 kg dikali kalor lebur S-nya adalah 336.000 Joule per kilogram ya. Berarti dapat 336 dikali 0,2
dapat 67.200 joule ya untuk Q2-nya. Nah, berarti Q total dia adalah Q1 ditambah Q2. Maka mendapatkan 4.200 ditambah 67.200, maka didapat 71.400 joule ya Q totalnya. Oke, nah ini soal terakhir nih. Ini berarti masuk ke asas black. Air bersuhu 20 derajat Celcius dengan massa 200 gram dicampur dengan air bersuhu 90 derajat Celcius bermassa 300 gram. Jika kalau jenis airnya 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan suhu akhir campuran ya. Nah, ini berarti kita harus ingat asas black. Bahwa Q yang dilepas itu akan sama dengan kalor yang diterima. Kita harus tahu dulu mana yang dilepas, mana yang diterima. Yang dilepas itu kalau dia suhunya berarti turun ya. Sedangkan diterima dia yang suhu naik. Nah, dari campuran. Berarti yang suhunya turun dia yang masanya dari 90 derajat Celcius dia pasti akan turun ya. Berarti ini nanti dia yang lepas ya. Sedangkan yang 20 derajat Celcius, nah ini dia yang akan naik atau menerima ya. Maka lanjut di sini. Berarti diketahui kita ini kan dulu yang lepas, yang melepas kalor. Berarti melepas itu kan berarti 1 ya. Nah, berarti massa M1-nya adalah yang melepas itu yang 90 derajat Celcius berarti yang bermassa 300 gram. Berarti 300 gram. Kemudian C1-nya 1 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan T1-nya berarti suhu awalnya adalah 90 derajat Celcius. Ini nanti kan dia dari 90 akan turun menjadi lebih rendah ya, makanya dia yang melepas kalor. Oke, sekarang yang menerima. Yang menerima kalor berarti M2-nya adalah 200 gram ya. Kemudian C2-nya dia sama 1 kalori per gram derajat Celcius. Sedangkan T2 atau suhu awal dari campuran yang kedua itu adalah 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu adalah suhu akhir campuran, maka dia namanya TA berapa ya? Oke, kita masukkan rumus di sini bahwa Q lepas akan sama dengan Q terima. Jadi melepas itu berarti M1 dikali C1 dikali T1 dikurangi T akhir sama dengan M2 dikali C2 dikali T akhir dikurangi T2. M1-nya dia 300 gram. Ini kan C-nya kalori berarti sudah 300 dirubah. Berarti 300 dikali 1 dikali T1-nya 90 dikurangi TA sama dengan M2-nya 200 kali 1 dikali dia 20 salah. Dia TA dicari berarti dikurangi 20 T2-nya ya.
Maka dapat 300 dikali 90 berarti 27.000 dikurangi 300 TA sama dengan 200 dikali TA, 200 TA dikurangi 4.000 ya. Nah, ini berarti nanti pindah. Ini nanti pindah berarti ya. Yang sebelah ini pindah ke sebelah sini. Kemudian ini kita pindahkan ke ruas sebelah sana ya. Maka didapat arti 27.000 ditambah 4.000 karena berpindah ruas dari negatif menjadi positif. Kemudian 200 TA ditambah 300 TA. 27.000 tambah 4.000 berarti 31.000 sama dengan 500 TA ya. Nah, berarti TA-nya adalah 31.000 dibagi 500 atau TA adalah ini nolnya bisa dibagi, tinggal 310 dibagi 5, maka didapatkan TA-nya adalah 62 derajat Celcius. Sudah.